Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih bisa melakukan kegiatan proses belajar mengajar, terutama pada mata kuliah agama. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-7 dengan topik moderasi beragama dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita jelaskan materi ini. Mudah-mudahan dapat diikuti oleh para mahasiswa sehingga mahasiswa mampu menambah wawasan pengetahuan tentang moderasi beragama dalam Islam tersebut. Baik teman-teman mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep moderasi beragama dalam Islam. Kita akan menjelaskan bagaimana itu moderasi beragama dalam Islam supaya mahasiswa memahami dan melaksanakannya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep moderasi beragama dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah wasatiyah, adalah merupakan sebuah cara pandang atau sikap dalam beragama yang tidak berlebih-lebihan atau ekstrim, atau juga tidak radikal, tidak liberal. Konsep beragama ini tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan, keadilan dalam praktek beragama, dalam menjalankan agama, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Moderasi beragama merupakan juga cara beragama yang mengambil jalan tengah atau menghindari sesuatu yang bersifat dan bersikap kekerasan atas nama agama. Moderasi beragama konsepnya yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan komitmen kebersamaan. Ini tentunya akan melahirkan atau menciptakan kerukunan dan harmoni sosial di tengah keragaman, keyakinan, dan saling menghargai perbedaan pandangan dalam praktek keagamaan secara adil dan berimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Baik teman-teman mahasiswa, dasar moderasi beragama dalam Islam sebagaimana disebutkan salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahu adzim, wallahu a'lam bimuradih. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, umat wasaton, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Di sini kata wasaton dalam ayat tersebut memiliki makna moderat atau pertengahan, adil dan terpilih. Hal ini menunjukkan bahwa menjadi umat yang moderat merupakan ciri khas ajaran Islam yang ideal. Tujuan dan manfaat moderasi beragama yang menjadi konsep di sini adalah diantaranya tujuan utama dari moderasi beragama adalah mewujudkan
kedamaian dan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Nah, dengan tujuan tersebut mampu memberikan manfaat atas perilaku moderasi, yaitu diantaranya menghindari sikap atau perilaku yang ekstrim, di mana mencegah munculnya pandangan dan tindakan radikal yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tentunya. Kemudian membangun jembatan, seperti menjembatani atau menjadi jembatan antara kelompok-kelompok yang berbeda, paham berbeda, pandangan yang berbeda, baik dalam internal umat beragama maupun antar agama. Nah, ini penting ya. Dengan kondisi yang baik tentunya akan melahirkan masyarakat yang dinamis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita sebagai umat Islam mampu menampilkan wajah Islam yang ramah, wajah Islam yang rahmatan lil alamin bagi seluruh alam, seluruh manusia, seluruh pengisi bumi ini melalui akhlak yang baik dan toleran terhadap sesama. Baik teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu pilar-pilar moderasi beragama dalam Islam. Konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki beberapa pilar praktis yang dapat diterapkan. Di antaranya yaitu tawazun, keseimbangan. Mengamalkan ajaran agama secara seimbang antara dimensi spiritual, ibadah, dan dimensi sosial atau muamalah. Keseimbangan ini juga berlaku dalam memahami teks agama dan konteks zaman. Artinya tidak boleh terlalu tekstualis, terpaku pada teks tanpa melihat konteks, atau juga terlalu liberal, menafsirkan teks dengan seenaknya lah kira-kira itu, dengan semaunya individu. Hal ini sebagaimana didasarkan pada Al-Quran An-Nisa, surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahu adzim, wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Al-Quran atau kepada Allah dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Baik teman-teman mahasiswa, kemudian poin berikutnya adalah i'tidal atau lurus dan tegak. Sikap lurus dalam berpikir dan bertindak. I'tidal menuntut untuk tidak memihak pada salah satu yang berpandangan ekstrim. Seperti atau contohnya tidak mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pandangan atau sebaliknya. Tidak menganggap semua hal dalam agama bisa dinegosiasikan. Nah, ini pentingnya. Sikap ini memastikan bahwa kita berada di jalur yang benar. Nah, ini tentunya kita harus bijak. Jangan sampai ketika ada teman-teman atau masyarakat yang di hadapan kita berbeda dalam pengamalan ibadah, kita menjustifikasinya sebagai seseorang yang kafir. Nah, ini sangat berbahaya. Dasarnya adalah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada pilar-pilar utama dalam moderasi beragama yang berikutnya, yaitu tasamuh atau toleransi, menghormati perbedaan, keyakinan, dan praktik keagamaan. Toleransi ini dalam moderasi beragama tidak berarti mencampur adukan ajaran, tetapi menghargai hak setiap individu untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Nah, ini dalam kehidupan modern sekarang ini, toleransi sering bablas, ya, sering dicampur adukan, sering saling melakukan ibadah dengan bercampur aduk, kira-kira begitu ya. Contohnya kita melakukan hari raya Idul Fitri bergantian. Misalkan pada hari raya Idul Fitri penganut agama lain ya boleh mengikutinya. Kemudian pada kegiatan hari besar lainnya kita juga ikut. Nah, ini mencampur adukan ajaran dalam praktek kehidupan sehari-hari ya, masing-masing saja begitu ya. Tapi kita setiap ada kegiatan ibadah, pelaksanaan ibadah, contoh misalkan tadi hari raya Idul Fitri dan hari raya umat lain, kita menghargainya aja, tidak mengganggu atau tidak membuat kerusuhan. Di sini ada dasar dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul wallahu a'lam bishawab. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian teman-teman ada ayat juga yang berkaitan dengan toleransi, surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berkelahi atau bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Baik teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan pada poin berikutnya, pilar-pilar utama moderasi beragama berikutnya, yaitu musawah atau kesetaraan. Memandang semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama di hadapan Allah, terlepas dari suku, ras, atau status sosial. Nah, konsep ini tentunya
menolak segala bentuk diskriminasi, dan mengedepankan keadilan bagi semua. Nah, ini konsep ini dalam kehidupan sehari-hari sering masih terjadi ya di berbagai tempat ya di belahan dunia ini, diskriminasi terhadap ras, suku, dan lain sebagainya, sehingga sering menimbulkan kegaduhan atau kekacauan, bahkan peperangan ya. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahu adzim, wallahu a'lam bimuradih. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, teman-teman mahasiswa ini tentang kesetaraan ini kita hati-hati ya. Walaupun kadang-kadang kita sering bercanda, tapi jaga bercanda kita jangan keterlaluan misalkan, atau jangan lewat batas sehingga akan mengganggu toleransi atau mengganggu moderasi, konsep moderasi dalam Islam, yaitu bahwa kita adalah setara, bahwa kita adalah sama, bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang harus saling menghargai satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman mahasiswa, itulah konsep-konsep moderasi beragama dalam Islam yang dijelaskan secara tingkat, tapi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Sesi terakhir atau poin terakhir adalah kesimpulan. Moderasi beragama dalam Islam atau yang dikenal dengan wasatiyah merupakan sebuah cara pandang atau sikap dalam beragama yang tidak berperilaku atau bersikap ekstrim, tapi sikap beragama dengan mengambil jalan tengah-tengah serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan komitmen kebangsaan, yang tujuannya adalah untuk menciptakan, untuk melahirkan, untuk mewujudkan kerukunan dan harmonisasi sosial di tengah keragaman keyakinan, dan menghargai perbedaan pandangan, perbedaan ide, perbedaan pendapat, dan praktek keagamaan secara adil dan berimbang dalam interaksi sosial di masyarakat. Kemudian beberapa pilar moderasi beragama yang menjadi fokus utama unsur-unsur moderasi beragama dalam Islam yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tawazun, keseimbangan, i'tidal, lurus dan tegak, tasamuh, toleransi, dan musyawarah atau kesetaraan. Dengan demikian, pada intinya moderasi beragama merupakan sebuah sikap yang proaktif dan positif untuk menjadikan agama sebagai sumber solusi dan kasih sayang, bukan sebagai sumber konflik dan bermusuhan di antara umat Islam dan manusia secara umum di dunia ini, terutama di Indonesia. Demikianlah teman-teman mahasiswa materi kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat mahasiswa dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang moderasi beragama.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.